Pernahkah kalian mendapatkan harta kekayaan yang tidak terduga, tapi akhirnya malah menjadi suatu peristiwa kemalangan yang tidak diduga-duga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kisah pengalaman dari seorang teman yang berada di Cirebon. Singkat cerita, pemuda tersebut harus mencari pekerjaan karena sudah sekian bulan lontang-lantung tidak ada pekerjaan. Nah, di suatu hari dia mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak seberapa, yaitu mengembala bebek di sekitar pesawahan pesisiran Cirebon. Dia mengembalakan bebek itu sebanyak 300 bebek. 300 bebek tersebut harus dia gembalakan di pematang sawah dari pagi jam 7 sampai dengan sore hari, yaitu jam 4. Dia lakukan pekerjaan tersebut selama 3 bulan dan masih dia lakukan walaupun gajinya sangat sedikit sekali, yaitu hanya 20.000 per hari. Namun apa daya, karena keadaan yang memaksa untuk bertahan hidup, untuk sekedar untuk makan, dia harus dengan ikhlas melakukan pekerjaan tersebut. Dia tekuni pekerjaannya hari demi hari, bulan demi bulan, sampai masuk 3 bulan lamanya. Di suatu hari pada hari Selasa Pon, dia dikejutkan ketika sedang asik-asiknya mengembalakan bebek. Di suatu saung, dia sambil istirahat melihat bebek-bebeknya yang sedang bermain mencari makanan. Tiba-tiba dari belakangnya dikagetkan oleh seorang perempuan yang cantik, memakai setelan pakaian yang modern seperti orang-orang zaman sekarang yang ingin pergi ke mall. Sontak saja waktu itu dia merasa kaget karena di tengah sawah ngapain perempuan tersebut dengan gaya yang sedemikian cantik malah menghampirinya. Perempuan tadi bertanya kepada teman saya tersebut, "Mas, lagi apa? Kok sendirian saja?" Teman saya menjawab, "Oh, ini lagi mengembalakan bebek." "Emang Mbak mau kemana?" Perempuan tadi menjawab, "Saya sengaja untuk melihat Mas di sini. Kayaknya kok kehidupannya sulit ya?" Teman saya pun menjawab, "Ah, Mbak bisa aja. Ya emang nih tidak ada kerjaan lagi, jadi terpaksa sambil menunggu lamaran pekerjaan yang lain diterima, saya melakukan mengembala bebek." "Oh gitu ya Mas, bagus. Mas, kalau saya tawari dengan cepat Mas mendapatkan kekayaan, mau tidak? Syaratnya mudah kok." Teman saya menjawab, "Wah Mbak, beneran tuh. Tapi gak apa-apa kan? Gak bahaya kan? Mau, gimana caranya?" Perempuan tadi menjawab, "Gini aja Mas, nanti ketika malam Sabtu saya ke rumah Mas, tapi siapkan aja kamar khususnya. Pokoknya siapkan dulu deh kamar khususnya di rumah Mas. Dengan syarat jangan sampai istri Mas tahu tentang hal ini. Pokoknya pintar-pintar Mas aja deh mengaturnya." Waktu itu teman saya tersebut tidak pikir panjang lagi dan mengiyakan, tidak memikirkan yang lainnya juga. "Oke deh kalau gitu, nanti saya siapkan kamarnya malam Sabtu ya Mbak." Kemudian teman saya tersebut melihat dahulu bebeknya mungkin ada yang kabur, dan ketika dia melihat kembali ke perempuan tadi, alangkah kagetnya perempuan tersebut sudah menghilang. Nah, setelah kejadian tersebut, teman saya
tidak berpikir panjang, dan kemudian dia pulang ke rumah dan mulai menyiapkan kamarnya dan mencicil membersihkannya. Waktu itu istrinya di rumah merasa heran, tumben sudah bersih-bersih ruangan yang kosong yang tadinya gudang. Dia menjawab, ini mumpung santai dan buat tempat ngopi juga buat nyantai kalau sedang merenung, alasannya seperti itu. Tibalah masuk malam Sabtu. Sekitar pukul 10 dia memasuki ruangan kamar yang sudah disediakan. Karena kebetulan istrinya itu mempunyai kebiasaan sering tidur sore hari, yaitu jam 8 juga sudah mengantuk dan tertidur pulas, dan biasanya nanti bangun ketika azan subuh. Waktu itu teman saya tersebut di dalam ruangan hanya merenung saja, apa benar perempuan yang kemarin itu akan datang. Sambil bengong-bengong melihat HP, kemudian tiba-tiba saja di dalam ruangan tersebut berhembus angin yang mulanya kecil, kemudian tiba-tiba agak kencang, dan lalu muncullah sosok perempuan yang beberapa hari yang lalu berbicara dengan dia. Alangkah kagetnya melihat perempuan tersebut. Kemudian perempuan tadi menenangkan, "Mas, gak usah takut, ini saya cuma ingin membantu Mas." Kemudian teman saya tadi menjawab, "Gimana cara bantunya?" "Pokoknya Mas ikuti aja deh saran saya juga kasihan sama keadaan Mas tadi. Pokoknya asalkan Mas mau tidur bareng saya setiap malam Sabtu, saya akan kasih sejumlah uang buat Mas, buat kebutuhan Mas, buat modal usaha juga." Sontak saja kaget teman saya tersebut, tidak menyangka waktu itu karena terpepet juga kebutuhan keluarga. Akhirnya teman saya tersebut mengiyakan dan nekat untuk melakukannya. Bereslah malam Sabtu tersebut. Di pagi hari ketika dia terbangun, ternyata wanita tadi sudah tidak ada, menghilang. Dan ketika beres-beres, ketika dia menggulung kasur yang tadinya di lantai, alangkah kagetnya ternyata di bawah kasur ada sejumlah uang. Ketika dihitung sebanyak 15 juta. Sontak saja dia kegirangan, sudah dapat enak, dibayar pula. Ibaratnya seperti menjadi para pemuda panggilan atau pemuda berondong buat tante-tante, tapi masa bodoh, yang penting saya dapat uang. Nah, uang 15 juta tersebut dia langsung masukkan rekening tanpa sepengetahuan istrinya. Dan seperti biasa dia mengembalakan bebeknya. Kemudian setiap kebutuhan istrinya dia penuhi. Awalnya sempat kaget juga istrinya, kok sekarang lancar keuangan keluarganya. Tapi teman saya tadi bilang, alhamdulillah sedang ada rezeki. Istrinya pun tidak pikir panjang lagi, hanya menerima dengan suka hati bahwa ekonomi suaminya tersebut sudah membaik. Nah, singkat cerita, sudah berlalu sekitar 7 minggu. Nah, setiap minggunya itu atau setiap malam Sabtunya, pas pagi seperti biasa, setelah melakukan kegiatan malam hari, di bawah bantal atau di bawah kasurnya selalu ada uang. Yang awalnya 15 juta, kemudian minggu kedua naik ke 20 juta, kemudian naik juga ke 50 juta, sampai di minggu-minggu terakhir ini sekitar 100 juta atau segepok uang 100 ribuan. Sontak saja teman saya tersebut kegirangan dan rekeningnya semakin banyak. Nah, setelah berkumpul sekitar 300 jutaan,
dia memutuskan untuk membuka usaha warung-warungan atau usaha warung grosiran yang dia buka di depan rumahnya. Dia membangun ruangan kembali untuk membuka grosiran, dan kebetulan rumahnya tersebut strategis karena di pinggir jalan. Mulailah setelah itu ekonomi teman saya membaik dan masih tetap melakukan ritualnya setiap malam Sabtu. Dalam istilahnya, sudah mah enak, dikasih uang lagi. Tentu saja teman saya tersebut kegirangan. Selama ini istrinya tidak mengetahui persis seperti apa. Yang dia ketahui, suaminya sekarang membuka usaha dan tentu saja istrinya kegirangan. Nah, setelah jalan sekitar 2 tahun dan usahanya semakin maju, di suatu malam Sabtu, tidak biasanya istrinya selalu terlelap sampai pagi kalau sudah tertidur. Sekitar jam 10 malam di malam Sabtu, istrinya terbangun dan ingin buang air kecil. Lalu ketika dia melewati ruangan tadi, alangkah kagetnya ada suara-suara perempuan dan suara laki-laki di dalam ruangannya. Karena penasaran, dia segera saja melihat dari lubang kuncinya. Ketika dia melihat dari lubang kunci, alangkah kagetnya tidak bisa berkata-kata melihat suaminya di dalam ruangan, sehingga dia sempat membeku dan hanya bisa melongo. Dan sepersekian detik, perempuan yang di dalam ruangan tadi ternyata mengetahui bahwa istrinya teman saya tersebut melihat dari lubang kunci dan sambil melotot kepada istrinya tersebut. Dan tiba-tiba istrinya itu pingsan, kedebuk. Sontak saja di dalam ruangan tadi, si suami kaget dan menghentikan kegiatannya. Ketika dia berhenti kegiatannya, perempuan yang di dalam ruangan sudah menghilang entah kemana. Dan malam itu dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Tapi dia buru-buru keluar dan melihat ternyata istrinya tergeletak pingsan. Selama beberapa menit dia coba bangunkan dan sadarkan. Ternyata tidak kunjung sadar dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit, istrinya sempat siuman. Dan suaminya tersebut menanyakan, kenapa kok sampai pingsan? Istrinya sambil ketakutan menjelaskan bahwa dia melihat suaminya tersebut di dalam ruangan sedang tidur sambil memeluk ular yang sangat besar sekali. Sontak saja dia ketakutan, takut suaminya dililit dan dimakan ular. Makanya dia pingsan. Waktu itu karena suaminya tidak mau berbohong lagi, akhirnya dia menceritakan kronologis dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu istrinya pun mulai menerima, tapi dalam hatinya merasa ketakutan. Begitupun dengan suaminya, karena larangan yang awalnya tidak boleh diketahui oleh istrinya akhirnya terbongkar juga dan dia merasa khawatir. Ada sekitar 1 minggu istrinya dirawat di rumah sakit dan dia pun menjaga istrinya di rumah sakit. Ternyata kesehatannya semakin memburuk. Dan tiba juga pada bulan selanjutnya, padahal dokter sudah memvonis istrinya tidak ada penyakit lain lagi dan bisa sehat dan kemudian besoknya bisa pulang. Ternyata malam itu istrinya malah meninggal dunia. Waktu itu kejadiannya pas suaminya tersebut ketiduran ketika menjaga istrinya di rumah sakit. Waktu paginya ternyata sudah tidak ada dan meninggal dunia. Singkat cerita, setelah istrinya tiada, dia menjalankan usaha grosirannya tersebut sendirian. Dan setiap malam Sabtu dia selalu masuk ke ruangan, namun alangkah terkejutnya tidak pernah sekalipun dia menjumpai wanita yang selama ini melakukan ritual dengannya. Dan perlahan juga usahanya
semakin berkurang, semakin rugi, hingga akhirnya usaha tersebut bangkrut pada tahun ketiga. Dan yang menjadi permasalahan, ternyata teman saya tersebut menderita penyakit gatal-gatal sehingga korengan dan sekujur tubuhnya tersebut banyak luka-luka. Sudah hancur usahanya, kemudian luka-luka, dan akhirnya ekonominya juga terpuruk kembali. Untuk makan pun susah. Nah, hingga pada beberapa bulan lalu saya dihubungi oleh teman saya tersebut dan dia menceritakan kisah tadi dari awal sampai akhir, dan dia minta bantuan kepada saya untuk ikhtiar istilahnya menyembuhkan penyakitnya, karena sudah kemana-mana, sudah ke rumah sakit, ke dokter spesialis, tetap juga tidak sembuh-sembuh, dan hartanya pun sudah hilang, kandas, istilahnya direset kembali ke nol. Waktu itu saya mencoba untuk membantu ketika saya scanning tubuhnya, dan saya lihat ternyata permasalahan tersebut dia harus bertobat dahulu. Kemudian saya bimbing tobat, ada sekitar 2 minggu via online, via WA, saya bimbing tobatnya. Memang tidak mudah, karena jika kita bertobat tanpa ada ketulusan hati, keikhlasan, tentu itu tidak mudah prosesnya. Sekitar 2 minggu akhirnya dia bisa bertobat dan terus ikhlas. Dan ajaibnya, luka-luka dari penyakit gatalan tersebut perlahan menghilang. Dan ketika di bulan kedua dan akhirnya sembuh total, alhamdulillah. Nah, minggu kemarin dia datang menemui saya. Istilahnya berterima kasih, alhamdulillah dia sudah sehat kembali dan sudah siap untuk menata hidup baru dan siap untuk mencari pekerjaan yang lain lagi. Saya doakan semoga berhasil. Dari kisah teman saya tersebut, saya mengambil hikmah pelajarannya, yaitu sesusah apapun kehidupan kita, ketika datang ujian, kita tidak boleh goyah. Meskipun banyak yang membantu kita, kita harus jeli menyeleksi setiap bantuannya. Apakah bantuan tersebut memang bantuan dari Allah, bantuan yang Allah ridhoi, atau malah ujian yang seharusnya setelah ujian tersebut kita bisa melesat menjadi lebih baik, atau malah kita gagal dalam ujiannya dan terpuruk seperti teman saya tersebut. Maka dari itu, para penonton semuanya, sesusah apapun hidup kita, tetaplah jaga keimanan kita, tetaplah minta pertolongan kepada Allah, karena sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan dari Allah. Nah, semoga ada hikmahnya cerita tadi, dan semoga juga menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.